Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko dan Bu Wia. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada IHT hari ini meskipun kita hanya bertiga karena yang satunya masih ada halangan. Semoga pelaksanaan IHT ini bisa mempermudah kita dalam menerima pembelajaran PSP dari Kemendikbud maupun di sekolah. Pertama, izinkan saya untuk memberikan sedikit ice breaking. Jadi, di sini saya akan mengadakan tebak-tebakan supaya sedikit fresh karena siang-siang seperti ini biasanya ngantuk ya. Sepertinya nih Pak Eko sama Bu ya kelihatannya sekali. Iya. Cluenya di sini adalah harta yang paling berharga. Itu cluenya. Kira-kira kalau misalkan biru ditambah biru sama dengan merah, itu contohnya. Biru tambah biru sama dengan merah. Kalau misalkan hijau ditambah ungu jadi apa? Cluenya harta yang paling berharga. Hijau tambah ungu. Tadi contohnya biru ditambah biru sama dengan merah. Ya, harta yang paling berharga kan Pak? Ya. Biru ditambah biru sama dengan merah. Kalau misalkan soal lain hijau ditambah ungu jadi apa? Saya kasih contoh lain ya Pak. Ya. Misalkan kalau ungu ditambah ungu itu jadi hijau Pak. Kalau hijau ditambah ungu jadi apa kira-kira? Hijau tambah ungu jadi biru. Iya benar jadi biru. Benar. Kira-kira menurut Bapak Eko 20 tambah 10 jadi 50. Nah, iya benar harta yang paling berharga. Sebenarnya bukan mata duitan ya Pak ya. Iya betul. Tapi semuanya butuh uang. Ya. Makanya saya bilang harta yang paling berharga adalah tebak-tebakan ini tadi. Jadi yang tadi biru tambah biru jadi merah. Iya. Kenapa? Karena 50.000 ditambah 50.000 jadi 100.000. Seperti itu. Sudah paham Bu ya? Iya paham Bu. Iya. Bisa kita lanjutkan ke materi hari ini. Oke, lanjut. Oke. Semoga 20 menit ke depan bisa fokus ya Pak karena sudah cair tadi kita membicarakan ada harta yang merah. Oke. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, bisa terlihat? Sudah Bu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang literasi digital. Kenapa saya memilih literasi digital karena menurut saya yang paling menarik gitu ya. Selanjutnya, maaf nggak jalan. Oke, tujuan di akhir IHT hari ini diinginkan peserta bisa merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Yang kedua, bisa mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Ketiga, bisa menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Jadi tujuan di akhir seperti itu nanti. Sebelumnya untuk elaborasi pemahaman, saya mau tanya sama Pak Eko dan Bu Wia, kira-kira sejauh mana kesiapan Pak Eko dan Bu Wia
untuk memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Coba kita rating dari 1 sampai 5. Pak Eko? 1 sampai 5, Pak Eko di mana? Saya ada di 4, Bu. Kalau Bu ya? Saya ada di 3, Bu. Oke. Saya simpan jawabannya tadi. Kita lanjut ke materi terlebih dahulu, nanti kita bisa mengevaluasi di akhir ya. Ya, Iya, Bu. Oke. Ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran di sini ada 3 platform yang menjadi dasar PSP ini. Jadi yang pertama yaitu SDS, platform sumber daya sekolah, yang ada 2 platform khusus di sini yaitu Siplah dan Arkas. Kalau setahu saya dulu adanya cuma RKAS, Bu, tapi sekarang ada tambahan yaitu Arkas. Nah, A-nya ini apa? A-nya ini aplikasi rencana kegiatan akhir sekolah, itu Arkas. Nah, Arkas ini nanti intinya itu bakalan ada perencanaan, pelaporan dan lain sebagainya. Itu nanti ada di Arkas. Nanti ada kayak sebuah aplikasi. Jadi kita pelaporan dan pelaksanaannya itu tidak dalam bentuk seperti ini, tidak dalam bentuk dokumen-dokumen yang banyak seperti itu. Dan yang kedua adalah Siplah. Siplah ini kalau Buya paling sudah tahu kayak Shopee, nah kayak Tokopedia itu Siplah, tapi khusus untuk pembelanjaan administrasi sekolah. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah profil dan rapot pendidikan. Profil dan rapot pendidikan kita sebenarnya sudah melaksanakan namanya PMP, rapot mutu sekolah seperti itu. Dan ada juga rapot mutu daerah itu ada. Tapi yang punya itu nanti daerah seperti itu. Kalau di sekolah yang saya tahu rapot mutu sekolah. Ada juga aplikasinya yang kemarin sudah sering diuji cobakan setiap tahunnya. Dan yang kedua itu juga kita yang khusus untuk kita sebagai guru, kalau tadi untuk sekolah, yang untuk sebagai guru itu Google. Google yang kalau Bapak Ibu semuanya sepertinya sudah pernah dikasih sama dinasnya masing-masing, yaitu belajar.id. Jadi kita bisa pakai G Suite yang sebenarnya berbayar, tapi untuk guru sudah digratiskan. Namanya kita bisa pakai Google Meet, kita bisa pakai Google Classroom dengan tanpa batas atau tanpa limit pemakaiannya seperti itu. Seperti yang saya pakai ini kan Google Meet yang bisa merecord atau merekam jalannya pembelajaran atau jalannya penjelasan materi itu. Platform khusus dari pemerintah yang pakai belajar.id. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah platform guru. Ada guru karir dan juga guru mengajar. Di sini nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, platform yang pertama yang tadi saya jelaskan itu Siplah dan Arkas. Ini adalah sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Saya tadi juga sudah bilang, perencanaan, pembelanjaan, dan pelaporan semuanya itu akan menjadi satu dengan Siplah dan Arkas. Kalau dulu masih beli sendiri ke toko, masih ada surat pesanan, surat dan lain sebagainya yang sangat ribet itu, sekarang sudah akan dikasih aplikasi Arkas dan Siplah. Dan tentunya siapa saja yang ada di dalamnya, yaitu pertama kepala sekolah, yang kedua bendahara, dan ketiga mitra marketplace. Mitra marketplace ini siapa aja? Biasanya kalau misalkan di Siplah itu ada toko-toko tersendiri, jadi tidak semua toko ada di Siplah. Jadi makanya agar pembelanjaan itu lebih tertata, lebih rapi, itu kita pakai Siplah dan Arkas ini tadi. Perbedaan pada platform teknologi sebelumnya dan sesudah, kalau dulu Siplahnya itu masih pakai kurir toko,
Nah, sekarang sudah ada ekspedisi ETA atau bebas ongkir nanti di sini. Jadi langsung ada yang mengantar. Misalkan saya di sekolah saya mau beli lemari nih, pesan saja di Siplah, nanti bisa langsung diantar seperti itu. Dan kalau dulu pembayarannya manual ya. Nah, sekarang bisa pakai virtual account. Kalau Shopee biasanya pakai ShopeePay dan sebagainya. Oh, maaf, saya menyebutkan merek. Untuk selanjutnya Arkas atau Markas, sebelumnya perencanaan dan pelaporannya belum terintegrasi dengan pembelanjaan pada Siplah. Benar Pak, saya kalau ngerjakan Arkas itu masih belum, semuanya itu beli di Siplah. Dan selanjutnya sesudah adanya yang dari platform teknologi, bakalan perencanaan dan pelaporannya itu terintegrasi dengan Siplah, seperti itu. Lanjut yang kedua, platform profil dan raport pendidikan. Tadi sudah saya ulas sedikit bahwa aplikasi ini berbasis web untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan. Siapa yang berwenang di sini? Yang pertama kepala sekolah karena rapot mutu sekolah. Yang kedua kepala dinas kalau tentang kualitas pendidikannya. Ini ada sedikit contoh, mungkin kita tidak bakalan sedalam itu untuk hanya sedikit tahu saja karena ini yang berwenang kepala sekolah dan kepala dinas, dan tapi kita sebagai guru juga harus tahu kalau kita nanti bakalan ada raport mutu seperti itu. Selanjutnya di sini, laporan raport mutu itu tadi sebagai apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama sebagai dasar analisis perencanaan berbasis data dan tindak lanjut. Yang kedua terintegrasi sebagai sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis. Jadi tidak usah ribet dengan dokumen-dokumen yang bertumpuk-tumpuk seperti itu karena raport mutu ini nantinya lebih simpel seperti itu. Yang selanjutnya adalah instrumen ini bisa mengukur evaluasi sistem pendidikan. Benar Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini juga sebagai alat ukur mutu dan pemetaan hasil belajar. Bisa untuk outputnya. Dan selanjutnya juga meringankan beban administrasi. Nah, semuanya ada di situ. Bisa kita lanjut? Ya, lanjut Bu. Untuk yang ketiga, nah ini ranahnya kita sebagai para guru, platform guru. Ini adalah aplikasi berbasis Android, Bapak Ibu. Jadi nanti kita memakai HP kita yang aplikasinya nanti disediakan di Play Store untuk mendukung para guru dalam melakukan proses mengajar dan mengembangkan kompetensi atau karirnya dalam PSP atau program sekolah penggerak. Bisa kita lihat di sini, kalau misalkan Bapak Ibu guru mau mengecek nanti bisa download seperti ini. Nah, keutamaannya di sini manfaat platform guru mengajar adalah memperkenalkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, bisa mendapat kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran. Yang ketiga, bisa memudahkan menemukan perangkat ajar. Yang keempat, bisa mendapatkan rekomendasi perangkat ajar dari guru-guru yang sudah mengupload nanti di situ. Yang kelima juga bisa menerapkan teaching at the right level. Seperti itu. Nah, selanjutnya di platform ini, Bapak Ibu masih di sini? Ya, Bu. Oh ya, sunyi senyap. Mohon maaf kalau misalkan literasi digital ini agak sedikit lama. Di sini di dalam platform ini ada 3 Bu. Ini 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah asesmen siswa. Jadi di sini kita bisa menentukan asesmen yang paling relevan atau yang paling cocok untuk anak-anak. Dan yang kedua, mendistribusikan soal itu bisa secara daring dan luring dan mudah kalau memakai aplikasi ini. Yang kedua adalah perangkat ajar. Saya tadi nyoba, tapi di sini masih versi beta. Kalau
Bapak Ibu bisa lihat di Play Store, kita bisa nyari namanya Merdeka Belajar. Kalau tidak salah seperti itu. Yang di sini saya sudah nyoba perangkat ajar, di situ sudah ada modul ajar yang punyanya orang yang tapi di situ sudah lengkap dan sudah recommended seperti itu, bisa di-download. Selanjutnya ada di sini yang ketiga, platform guru karir. Misalkan Pak Eko sama Bu Iyah ini ya, punya materi dan model pembelajaran yang menarik. Nah, bisa divideokan dan bisa diupload di aplikasi ini. Nanti kalau misalkan versinya sudah di-upgrade, bukan beta lagi, bakalan ada yang kompetensi guru seperti ini. Di video itu Pak Eko sama Bu Iyah bisa mengunggah video, nanti bisa dikomentari sama orang-orang dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Nah, bisa dilihat kesimpulan Iya, bisa. sendiri. Nanti ini yang paling penting di paling bawah. Kriteria minimal perangkat. Ini sebenarnya perangkat saya juga, makanya ini pinjem punya sekolah. Perangkat yang memadai jika ingin punya platform SDS. Windows-nya harus 7. Ini SDS ini yang tadi Sipla sama Arkas ya Pak Bu. Windows-nya harus versi 7 dan webnya harus menggunakan Chrome, IE, Firefox, dan lain sebagainya. Untuk platform pendidikan yang rampot mutu, sama. Windows-nya harus 7 dan punya Chrome, Firefox, dan sebagainya. Untuk yang guru, untuk kita ini ya Bapak Ibu, kalau nanti bisa dilihat di HP-nya, di Android-nya, bisa di pengaturan dan dilihat di sistem, itu bakalan keluar tipe Android-nya. Sudah sama dengan ini, atau masih di bawahnya, nanti bisa panjenengan ketahui. Android-nya harus versi 8. Namanya versi 8 itu namanya Oreo, kalau nggak salah. Terus kalau laptop di Windows-nya itu harus versi 7 dan memiliki Chrome, Firefox, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, yang tadi Bu Wia dan Pak Eko sudah jawab. Nanti di sini saya akan menanyakan lagi. Kita review lagi, mengulas lagi. Bu Wia, Ya, Bu. Nurul, Bayi-bayi ya. Aidawiyah. Tadi rating kesiapannya berada di nomor 3. 3. Oke. Teknologi yang sekiranya sudah dikuasai apa aja, Bu? Google Classroom sama Gmail. Oke, sama Gmail. Seperti ini ya. Untuk tantangannya Bu Wia dalam mengoperasikan teknologi tersebut, misalkan apakah Bu Wia dalam Google Classroom dan Gmeet ini masih ada masih belum bisa atau gimana? Apa ada kendala? Itu tantangannya sama siswa atau tantangan diri sendiri tuh? Tantangan diri sendiri. Kira-kira bisa langsung mengoperasikan sendiri apa masih ada minta bantuan dari mana gitu? Kalau yang Google Classroom itu waktu itu di sekolah ada pelatihannya bersama guru. Sudah ada pelatihan. Sebelum menyampaikan ke siswa, sudah diajarin dulu gitu, Bu. Iya. Berarti sudah tidak ada poin-poinnya di mana untuk mengupload tugas atau nilai gitu, Bu. Dan sudah dilaksanakan di sekolah ya, Bu ya? Iya. Kalau Gmeet, Bu? Kalau Gmeet baru kali ini, jujur baru kali ini saya menggunakan Gmeet dan tahu sendiri gitu. Iya. Berarti kalau Gmeet masih butuh bantuan. Kalau yang Google Classroom yang butuh bantuan. Ya. Kalau yang Gmeet? Tahu sendiri. Hanya butuh sendiri, Bu. Ya, maksudnya menggunakan ini dipencet-pencet sendiri gitu lah. Oh gitu. Maksudnya sudah bisa sendiri seperti itu. Ya, kalau Google Classroom kan dari dulu kan nggak pernah pakai. Iya.
diadakan pelatihan dulu sesama Tapi guru. kan sudah ya Bu ya, sudah diadakan pelatihan dan sudah Iya, berjalan ya. iya. Terus untuk kedepannya kira-kira caranya Bu ya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kita kira-kira apa Bu? Kayak misalkan kayak saya kan masih belum bisa ini, saya harapannya nanti kedepannya harus bisa ini gitu. Iya, harapannya bisa apa ya? Bisa lebih banyak lagi yang kayak platform-platform yang dikuasai. Terus bisa menjelaskan ke teman-teman yang belum paham gitu. Atau ke Bisa siswa, mengimbaskan gitu ya iya, ke mengimbaskan. teman yang lain. Atau ke siswa, Bu, soalnya siswa di sekolah saya itu kurang dalam ke dalam ini digitalnya. Tuh, ada yang nggak punya HP, masih kayak gitu, Bu. Jadi itu termasuk tantangan juga, terus harapan juga bisa sekolah itu bisa menyediakan sarana dan prasarana gitu. Ya, saya terus dulu. Sarpas dari sekolah bisa memadai. Oke. Untuk terima kasih ya Bu ya. Sekarang Pak Ya, Eko. Bu. Pak Eko siapa? Pak Eko Sulis. Iya gini ya Pak Eko. Mikrofonnya, Pak. Iya, Pak Eko kayaknya lupa Nggak ada mikrofonnya. suaranya barusan. Iya, sorry. Pak Eko, tadi di awal saya tanya rating kesiapan untuk menggunakan 4. TIK itu di 4 ya. Iya. Nah, kira-kira teknologi apa saja yang sudah Pak Eko kuasai? Yang biasa disampaikan selama pandemi itu adalah Google Classroom, Ya. kemudian sekali-kali Gmeet. Oke. Oh, sekolah Bapak sekolah negeri ya, bisa untuk Gmeet. Gmeet ya. Ya. Terus ini masih jarang-jarang yaitu Zoom meeting itu ya. Iya, Zoom. Zoom meeting. Ya. Itu Bu. Ini yang sudah Ya, dikuasai. iya, iya. Ya kadang-kadang masih ada kesulitan, masih ada pendampingan dari teman-teman yang yang lebih menguasai, masih ada pendampingan. Oh, berarti ini termasuk di tantangan ya Pak ya? Iya, Meminta pendampingan dari iya. Pendampingan dari teman, dari rekan kerja gitu ya rekan Pak? kerja. Ya. Untuk yang kedua kira-kira tantangannya apa saja Pak? Yang kedua gawai atau HP-nya itu masih belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Oh, tadi Masih sudah lihat spesifikasinya ya Pak? gadul. Oh gitu. Nah, Ini khusus gawainya HP apa laptop Pak yang kurang memenuhi standar ini? yang banyakkan ya dua-duanya, gawai dan laptopnya masih kurang memenuhi spesifikasi. Oke. Spesifikasi. Untuk selanjutnya sudah ya Pak? Sudah, sementara itu Bu. Untuk hal yang bisa dilakukan atau untuk meningkatkan kemampuan literasi digitalnya, kira-kira seperti apa Pak? Maksudnya gimana Bu? Jadi kan gini, tadi teknologi yang Pak Eko kuasai kan ada Google Classroom, Gmeet, dan Zoom Meeting. Ya. Kira-kira kan mestinya kepingin ya Pak bisa mengedit gambar, bisa mengedit video, jadinya nanti pembelajarannya bisa bervariasi seperti itu. Kira-kira inginnya Bapak untuk meningkatkan itu seperti apa? Mengikuti diklat, workshop, pelatihan, dan lain-lainnya Bu. Mengikuti diklat atau mengikuti diklat, workshop, dan semacamnya untuk menambah atau untuk mengembangkan
materi tentang literasi digital. Oh, seperti itu. Ya, Seperti ini juga ya, Pak ya? ya, Iya. Sama Bu Wia, Pak Eko, saya juga seperti itu. Di sekolah saya juga sebenarnya di kota gitu. Sekolah saya sebenarnya di kota, tetapi beberapa siswa kami ada yang tidak memiliki gawai, ada yang gawainya itu belum memenuhi spesifikasi seperti itu. Jadi dalam kegiatan PSP ini saya inginnya semuanya nanti rata. Kan kita juga sudah ikut sekolah penggerak seperti itu. Masa di sekolah penggerak tidak bisa melakukan literasi digital yang lebih baik. Saya inginnya nanti ketika sudah selesai ini bisa meningkatkan semuanya yang tantangan kita itu seperti itu. Semoga juga Bu Nurul Baidawiyah sama Pak Eko Sulistyo yang ada di Sumeneb sana bisa melaksanakan program sekolah penggerak dan bisa menjadikan anak siswa kita itu seperti profil pelajar Pancasila yang amin, amin, Bantoro inginkan seperti itu. amin, ya, insya Allah. Nah, saya end dulu, end meeting sebentar. Nah, kesimpulannya dari dari materi saya literasi digital, kita semua butuh adanya upgrade literasi digital, adanya upgrade pendidikan seperti itu. Ada di Lumajang juga, di Sumeneb juga. Sebetulnya kalau saya lihat dari tantangan itu kita sama seperti itu ya Pak ya. Semoga Iya. nanti pemerintah bisa mendengar kita-kita yang ada di Amin, amin. desa ini. Terima kasih untuk kesempatannya saya bisa menjelaskan sedikit tentang literasi digital. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan nanti juga saya izin untuk upload di YouTube. Oke, Terima kasih. silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.